Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani Terima ini kasih, Bapak. Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi Syafi'i wabarakatuh. Soghir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Baik, kita bertemu lagi pemirsa di acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Dan acara ini tentunya direlay di Asosiasi Radio dan TV Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah TM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Dai Tengaran. Baik, pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah Ta'ala insya Allah. Alhamdulillah kita kembali di program Fikih Praktis Ilmu Waris episode live interaktif yang acara ini tentunya sudah 1 tahun diasus oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Nizar Saad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa kabar, Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Bagaimana nih Ustadz nih? Udah mulai masjid udah mulai dibuka ya, dan fatwa dari Dewan Fatwa juga sudah keluar ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti ini kayak orang lepas habis diikat begitu ya, habis dipenjara terus dilepas merdeka begitu kan, tidak. Nah, Tetap harus ikut aturan yang ditetapkan pemerintah ya. baik Ustadz. Baik Ustadz, kita langsung saja ya Ustadz ya ke pertanyaan yang masuk ke akun media sosial Fatwa TV ya Ustadz. Ya, Baik. langsung aja karena pertanyaannya cukup banyak sekali Nah, dan Ustadz. waktunya terbatas. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Maryam dari Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mertua saya memiliki anak 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Salah satu anak laki-laki atau suami saya yang sudah wafat 2 tahun sebelum ibu mertua meninggal. Beliau membagikan hartanya berupa tanah dan rumah kepada anak-anaknya dan saya sebagai menantunya dengan cara dibagi 3. Saya sudah bilang kalau saya bukan ahli warisnya, tapi ibu mertua kekeh ingin ngasih saya. Akhirnya saya terima. Apakah yang diberikan kepada anak-anaknya dan kepada saya sah secara syar'i atau secara syariat agama Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio yang merelay acara ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semuanya. Dan inilah yang menjadi harapan dan keinginan seorang muslim setiap saat dalam kehidupannya. Semoga pula Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang benar-benar memberikan manfaat buat kita di dunia dan memberikan manfaat buat kita di akhirat kelak. Para jamaah sekalian, pertanyaan dari ibu ini sebetulnya mencerminkan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di masyarakat kita. Banyak hal yang perlu dikoreksi di sini ya, tapi saya tidak terlalu bicara terlalu panjang di sini ya. Kasihan dengan para penanya yang lainnya karena acara kita ini kan acara tanya jawab ya. Sebetulnya pertanyaan inti yang ingin kita tanyakan dari si penanya ini adalah, ini yang dibagi ini hartanya siapa? Tapi kalau saya boleh menerka, karena ini adalah kebiasaan
dari masyarakat Indonesia. Sepertinya ini harta dari sang ayah yang meninggal. Ya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini punya mindset bahwa hartanya suami itu adalah milik istri. Jadi kalau sang suami meninggal, maka istrilah yang berkuasa 100%. Dia akan berkuasa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bahkan sampai pada suatu tingkatan bahwa si istri akan mengambil alih kepemilikan harta itu dan jangan coba-coba untuk membagi warisannya selama si istri masih hidup. Kalau sudah wafat baru dibagi. Makanya saya berani memprediksi bahwa kasus yang disampaikan ini adalah harta milik sang suami. Ya, jika memang harta ini milik sang suami, kemudian seperti yang digambarkan oleh penanya bahwa si ibu membagi harta suami itu, warisan ini sesuka dia. Tentu ini dilarang di dalam syariat Islam. Jadi apa yang diperbuat oleh ibu itu salah. Ya, ibu ini harus bertaubat kepada Allah dan membagi warisannya sesuai dengan ketentuan Al-Quran, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, ada anak laki dan ada anak perempuan dan ada istri yang dalam hal ini adalah ibu. Nah, anak laki-laki yang meninggal ini, jika dia meninggal setelah sang ayah, jika anak laki-laki ini meninggal setelah sang ayah, maka yang jadi ahli waris itu bukan istri dan anaknya, tapi yang jadi ahli waris itu adalah sang anak laki-laki ini. Kenapa? Karena di saat sang ayah wafat, yaitu pewaris, anak ini masih hidup. Jadi anak ini masih hidup. Sehingga dia, anak laki-laki ini berhak mendapatkan warisan. Ya, dia berhak mendapatkan warisan secara utuh haknya, yaitu 2 bagian dari perempuan, dari anak perempuan. Masalah dia meninggal dunia setelah itu, ini adalah karena keterlambatan dalam pembagian waris. Ya, karena warisannya tidak dibagi-bagi, kemudian takdir Allah itu tiba pada salah satu anaknya. Jadi bukan berarti hak si anak yang wafat setelah itu gugur, kemudian dialihkan haknya kepada istri dan anak-anaknya, tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh si ibu penanya ini benar, bahwa ibu ini bukan ahli waris, karena ibu ini bukan anaknya dari pewaris, tapi yang ahli waris itu adalah suaminya yang notabene adalah anaknya. Jadi anak ini tetap dapat warisan utuh 2 bagian, lalu haknya si anak ini 2 bagian, baru dibagi kepada ahli warisnya dia, yaitu istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah dapat penjelasan. Jazakallah khair untuk Ibu Maryam yang sudah menanyakan hal ini, semoga bisa bermanfaat. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Kita coba untuk bacakan kembali. Ini dari Ummu Abdillah dari Semarang. Pertanyaannya, saat ini Ana sudah menikah, tidak memiliki anak. Ibu Ana masih ada dan Ana punya 5 saudara kandung, 3 laki dan 2 perempuan. Saat ini saya memiliki 2 orang anak angkat, 1 laki dan 1 perempuan. Saya mau bertanya, seandainya Ana meninggal dan ibu beserta saudara kandung Ana masih hidup, bagaimana cara pembagian harta warisan? Bagaimana cara pembagian harta warisan Ana yang milik Ana sendiri? Karena Ana memiliki harta yang milik Ana sendiri karena dahulu Ana bekerja. Sedangkan harta bersama suami juga ada di luar milik Ana. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak angkat kami? Apakah jika Ana buat surat wasiat, pembagian maksimalnya 3/4 harta milik Ana? Kira-kira seperti itu Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih penanya dari Ummu Abdillah di Semarang. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio
yang ikut bekerja sama dalam menyiarkan acara yang semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Para jamaah sekalian, ini yang ditanyakan, ini yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan kalalah. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kalalah. Ya, maka Allah akan menjelaskan apa itu kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahu walahu ukht. Jika seseorang wafat dan dia memiliki saudara-saudara. Artinya, jika seseorang itu wafat, ya, seseorang wafat, ini kasus banyak juga ini, ya maaf, seseorang wafat dan dia tidak memiliki keluarga, maksudnya dia tidak memiliki suami atau istri, otomatis dia tidak memiliki anak, ya belum menikah lah bahasa kita ya, dia belum menikah, atau dia sudah menikah, tetapi pasangannya meninggal lebih dulu. Ya, dia pasangannya meninggal lebih dulu dan dia tidak memiliki anak sama sekali. Ya. Jadi siapa ahli warisnya orang seperti ini? Maka ahli waris dia adalah saudara-saudara kandungnya. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu, adakah kedua orang tuanya yang masih hidup? Jika ayah ibunya masih hidup, maka ahli warisnya adalah ayah dan ibunya. Adapun saudara-saudara kandungnya, mereka gugur menurut pendapat yang rajih, yang kuat dari pandangan para ulama, bahwa ayah menggugurkan saudara kandung. Jadi jika dia meninggal tanpa suami, tanpa anak, dan dia memiliki ayah dan ibu, maka dialah ahli warisnya, ayah dan ibu. Saudara-saudara kandungnya gugur semuanya. Tapi kalau dia tidak memiliki ayah dan dia meninggal tanpa anak dan tanpa suami pasangan, ya dia memiliki saudara kandung dan memiliki ibu, maka ahli warisnya adalah ibu kandungnya dan saudara-saudara kandungnya itu. Ya, ibu dan saudara-saudara kandungnya. Kemudian, adapun dengan anak angkat, tentu anak angkat ini bukan ahli waris yang jelas secara umum ya, dia bukan ahli waris. Jika si pemilik harta ini membuat sebuah wasiat dari sekarang, maka itu diperbolehkan karena mereka bukan ahli waris, sehingga wasiat itu boleh direalisasikan, tentu dengan catatan ada batasan maksimalnya, yaitu tidak lebih dari 1/3. Ya, sebagian di antara para sahabat ada yang membatasi 1/4 dan ada yang membatasi 1/5, artinya di bawah 1/3. Ya, tidak boleh lebih dari itu. 1/3 hanya, di bawah 1/3. Sisanya diberikan kepada ahli waris, yaitu saudara kandungnya, ibunya, ya. Atau kalau ada ayah, ya ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan jazakallah khair juga buat penanya dari Umu Abdillah dari Semarang. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk, langsung kita jawab saja ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, afwan, terputus Ustaz. Ya, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di akun media sosial. Ya, di sini juga ada pertanyaan dari Umu Farhan dari Tulung Agung. Pertanyaannya, apakah jika suami istri menjual harta gonogininya, saudara kandung dari pihak istri mendapat bagian, dan sahkah jual beli tersebut jika kondisi istri sakit akalnya, atau maksudnya bukan gila tapi kadang lupa kadang ingat? Nah, kira-kira seperti itu Ustaz pertanyaannya. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih penanya dari Tulungagung tadi ya. Prinsipnya begini para jamaah sekalian. Di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya harta gonogini itu. Ya, tidak ada harta gonogini di dalam syariat Islam, itu tidak ada sama sekali. Ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, jika yang dimaksud dengan situ adalah harta yang dimaksud milik bersama. Yang dimaksud milik bersama ini apa? Kepemilikan bersama. Contoh, dahulunya membeli tanah dan rumah itu dari uang bersama. Si suami mengeluarkan uang, si istri mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk membeli tanah dan rumah umpamanya. Jadi rumah yang dia tempati dengan tanah itu hasil pembelian uang dari istri dan hasil pembelian uang dari suami patungan. Nah, ini yang dimaksud dengan harta bersama. Nah, jika ini terjadi, kemudian salah satu meninggal dunia, umpamanya suaminya meninggal dunia, maka al-hissah, maka haknya suami yang menjadi warisan itu adalah miliknya dia, yaitu berapa persen suami itu ikut terlibat dalam pembelian rumah dan tanah itu. Umpama dulu beli rumah patungan 50-50, 50%, 50%. Berarti yang menjadi warisan adalah 50%-nya. Itu yang dibagi kepada ahli waris. Ya, itu yang dibagi kepada ahli warisnya. Termasuk di dalamnya sang istri mendapatkan hak warisnya. Sisanya itulah menjadi milik sang istri yang tidak boleh dibagi waris karena pemiliknya ada. Lalu kasus yang ketiga, jika harta yang ada milik istri dan milik suami itu yang sudah wafat, lalu dijual oleh si istri, lalu dia kuasai harta itu 100%. Nah, ini yang merupakan kezaliman. Ya, ini merupakan kezaliman. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ bukan 100% milik dia, tapi di situ ada hak waris yang harus dibagi kepada para ahli waris semuanya. Ya, ini jawaban saya. Jadi kesimpulannya, di dalam Islam tidak ada yang namanya harta gono gini, itu tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah dijawab. Jazakallah khair Ustadz, jazakallah khair untuk penyanyi yang sudah bertanya. Berikutnya sudah ada penelpon yang sudah masuk Ustadz. Kita langsung jawab saja dan kita langsung terima ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Di mana? Saya Umu Asa di Bekasi. Oh, baik Ibu Umu Asna, silakan langsung saja bertanya kepada Ustadz Nizar saja. Mau nanya Ustadz, yang tadi Ustadz jelaskan tuh, yang pertama bahwa kalau misalnya si pewaris meninggal sebelum ahli waris meninggal sebelum pewaris meninggal, kalau ayahnya meninggal dan ahli waris belum meninggal, berarti nanti keturunannya nek dapat. Nah, yang saya mau nanyakan Ustadz, kalau misalnya yang punya warisan, yang ahli waris itu meninggal duluan dibanding yang punya warisan, itu gimana ya Ustadz ya? Ya, Ibu bisa dengar jawabannya Ibu. Iya, bisa. Ya, Ibu, artinya Ibu dengerin jawaban dari televisi aja. Ya, terima kasih Ibu Ummu Asa pertanyaannya. Jazakallah khair Ummu Asa. Jazakallah khair. Wah iya Kak, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya kasih contoh gini, biar gampang ya. Ini maaf loh ya, kalau ada contoh kasus yang serupa dengan di masyarakat atau persamaan nama ya, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh saja. Bapak Budi punya anak, Pak Budi punya anak namanya Pak Ahmad umpamanya, anaknya namanya Ahmad. Pak Budi orang lama, orang dulu lah dinamain Budi umpamanya. Pak Budi ini wafat di tahun 2018 umpamanya. Pak Budi wafat tahun 2018. Oke. Dia punya anak Ahmad, punya anak Khalid, punya yang lain. Di saat Pak Budi wafat 2018, semua anaknya hidup. Ahmad masih ada,
si Khalid masih ada, semuanya masih hidup. Pada tahun 2020 bulan Januari umpamanya, Ahmad meninggal dunia. Ya, Ahmad meninggal dunia. Lalu sekarang harta ini mau dibagi. Ya, harta ini mau dibagi. Pertanyaan saya, apakah Ahmad mendapatkan warisan dari ayahnya si Budi ini, Pak Budi? Jawabannya iya. Seperti pertanyaan yang pertama tadi dari siapa? Ummu Aisyah, siapa tadi yang pertama tadi? Pak Ahmad meninggal dunia setelah ayahnya. Jadi Ahmad dapat warisan dari ayahnya, yaitu si Budi ini. Kenapa? Karena saat itu Ahmad anaknya masih hidup, karena keterlambatan dalam pembagian waris. Jadi Ahmad dapat jatahnya utuh, yaitu 2 bagian dari saudara perempuannya. Lalu haknya si Ahmad ini baru diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, Ahmad ini punya istri, punya anak-anak. Nah, haknya si Ahmad ini baru diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Oke, sekarang saya balik, pemirsa dan pendengar radio semua. Ya, anak yang nomor 1 yaitu Ahmad meninggal tahun 2018. Lalu si ayah Pak Budi meninggal tahun 2020 ini. Lalu sekarang mau dibagi warisannya. Pertanyaan saya, warisan siapa yang mau dibagi? Oh, yang mau dibagi warisan sang ayah, yaitu Pak Budi. Apakah Ahmad yang meninggal 2018 dapat warisan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Ahmad meninggal lebih dulu dibanding ayahnya. Ya. Nah, sekarang anak-anak dari Ahmad, apakah dapat warisan? Ya, anak-anak Ahmad itu ahli waris karena cucu-cucu dari anak laki-laki. Apakah ahli waris yang spontanitas mendapatkan warisan? Belum tentu. Kalau Pak Budi punya anak laki-laki lagi, yaitu Khalid, punya anak laki-laki namanya Khalid masih hidup. Berarti anak-anaknya Ahmad yang dalam hal ini cucunya Pak Budi tidak dapat warisan karena terhalang oleh pamannya yaitu Khalid. Tapi kalau Pak Budi nggak punya anak laki-laki lain, Pak Budi punya anak perempuan-perempuan saja sisanya. Anak lakinya cuma 1, Ahmad yang meninggal lebih dulu. Berarti tersisa sekarang cucu-cucu, yaitu anak-anak dari Ahmad. Saat itu anak-anak Pak Ahmad dapat warisan. Karena Pak Budi tidak punya anak laki-laki lagi. Nah, ini penjelasan contoh praktisnya seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin menanyakan seputar ilmu waris atau waris, silakan hubungi kami di nomor interaktif kami di 021 2123 2333. Ya, baik Ustaz, kita kembali untuk membacakan pertanyaan yang ada di akun lagi Ustaz, karena banyak sekali ini pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Tapi kayaknya sudah ada penelpon yang masuk nih Ustaz nih. Sebaiknya kita dahulukan penelpon dulu ya Ustaz. Ya, kita dahulukan yang telepon aja. Baik. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silakan Pak, langsung saja bertanya dengan Ustadz. Begini Ustadz, kakak Ana sekitar ini dari mana ini Pak? Kayaknya suaranya nggak asing ini Bapak ini, kayaknya sering nanya ini. Bawa ke hatiku Ustadz. Iya. Rijal Singkawang Kalimantan Barat. Iya, suaranya nggak asing, ini sering nanya ini Pak Rizal. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah Pak Rizal. Iya, begini Ustadz, suami kakak Ana meninggal 4 bulan yang lalu. Kakak Ana tidak mempunyai anak. Sedangkan suaminya punya saudara 5 laki-laki semua. Jadi yang Ana tanyakan, untuk kakak Ana itu dapat berapa bagian untuk warisan? Ya. Jelas Ustaz?
Ya Pak Rizal. Ya, syukur jazakallahu khairan. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi Ya, ya. jazakallah khairan Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Pak Rizal di Singkawang ya. Semoga Allah memberikan hidayahnya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio serta Pak Rizal dan keluarga, ini salah satu kasus lagi. Ya, contoh kasus seseorang suami istri menikah tapi tak punya anak. Dia tidak punya anak. Lalu sang suami wafat. Ya, sang suami wafat. Siapa ahli warisnya? Ya, sama dengan prinsip yang saya jelaskan tadi. Istrinya ada. Ini yang meninggal kasusnya adalah suami. Ya, punya istri. Istrinya ada. Pertanyaannya adalah, apakah ayahnya masih ada? Kalau ayahnya ada, berarti semua saudara-saudara kandungnya itu gugur. Sayonara. Dia tidak dapat apa-apaan. Kenapa? Karena saudara kandung terhalang oleh si ayah. Ini pendapat yang rajih para ulama. Ya. Kemudian jika ayahnya tidak ada, ayah sudah wafat lebih dulu, Ustaz. Umpamanya, ibu itu tidak menghalangi. Ibu itu baik, tidak menghalangi siapapun. Ya. Bahkan ibu itu ngalah. Ya, kalau ada saudara-saudara kandung, ibu akan ngalah, turun jatahnya. Jadi dalam hal ini, si istri itu ahli waris dan saudara-saudara kandungnya. Ini kebetulan saudara kandungnya laki semuanya. Berapa jatah si istri? Nah, kita baca ayatnya. Dalam Al-Quran disebutkan, walahunna rub'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Bagi mereka para istri-istri itu mendapatkan rubu', 1/4 dari harta yang telah kalian tinggalkan, yaitu suaminya yang wafat ini. Jika kalian, yaitu suami yang wafat ini, tidak memiliki anak. Nah, persis kasus yang dicontohkan oleh Pak Rizal. Jadi si istri ini mendapatkan 1/4 karena sang suami tak punya anak. Sisanya 3/4-nya dibagi kepada saudara-saudara kandung. Yang kebetulan dalam kasus ini laki-laki semua, yaitu sisanya 3/4 dibagi rata kepada saudara-saudara kandung itu. Ya, wallahu a'lam shawab. Baik, jazakallah khair Pak Rizal dan bagi penanya yang sudah menanyakan yang sudah mengajukan pertanyaannya. Ya, kita coba kembali menerima penelpon berikutnya ya Ustadz yang sudah masuk ke oh, terputus. Ya, mohon maaf terputus. Halo? Halo, Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, sudah ada, masih tersambung ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan dengan Ibu Novi di Ketapang. Silakan langsung pertanyaannya Ibu Novi. Begini Ustadz. Ya, begini Ustadz mau bertanya. Mohon maaf Ibu Novi, sebelumnya volume televisinya mohon dikecilkan terlebih dahulu. Ya. Jadi komunikasinya langsung lewat telepon saja Ibu. Iya, baik Ustadz. Ya, silakan. Begini, abah saya itu masa hidupnya tahun 2002 pernah menghibahkan sebagian tanah kepada anak-anaknya. Kebetulan saya anak perempuan satu-satunya, ada 3 saudara laki-laki saya. Kemudian saya disuruh untuk membuat rumah di tanah tersebut. Karena saya duluan menikah pada saat itu tahun 2002. Nah, sehingga saya membuat rumah pada saat itu juga, pada saat ayah saya masih hidup di sebagian tanah tersebut. Dan itu juga Bapak waktu itu membaginya secara adil kepada 4 anak-anaknya. Nah, setelah itu Ya, terus? Bapak saya meninggal tahun 2010
Nah, bapak saya sebelumnya ya tinggal dengan saya, orang tua saya, saudara saya semuanya tinggal dengan saya waktu itu. Nah, setelah itu, sekarang ini, nah, saudara laki-laki saya, sebagiannya ada yang menggugat kembali hibah tersebut untuk membatalkannya, Ustadz. Dan inginnya dibagi secara waris. Sementara saya sudah membuat rumah sudah 17 tahun, Ustadz. Sudah 18 tahun saya membuat rumah. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah saudara-saudara saya bisa membatalkan hibah orang tua saya? Memang saya tidak mempunyai bukti di sini. Tapi orang tua saya bicaranya dengan ibu saya, dengan saudara laki-laki saya, dengan abang saya yang tertua bicara bahwa ini dibagi secara adil. Ya, kalau boleh saya nanya, Ibu Novi. Iya. Dulu Abah membagi ke semua anak-anaknya. Iya Ustadz. Jadi tanah itu dipetak-petak begitu ya, dipotong-potong, diberikan kepada anak-anaknya. Tidak dipetak-petak, cuma Abah secara lisan aja bicaranya. Ini Novi buat dulu rumah. Memang ini untuk kalian empat beradik. Oh. Iya. Adik ya. Artinya semua berempat itu mendapatkan jatah tanah hibah dari Abah. Iya. Memang tidak ada secara tertulis. Oke. Abah memberikan secara lisan. Iya, secara lisan. Oke, ya. Bisa didengarkan jawabannya, bisa dilihat jawabannya di televisi. Iya. Ya, jazakallahu khair Ibu Novi. Ya, makasih Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ad-dunya hulwatun khatirah. Dunia ini hijau dan manis. Ya, dunia ini daya magnetnya luar biasa. Ibarat pepatah mengatakan, orang gila pun ngerti duit. Ya. Ini fitnah dunia ini luar biasa, memalingkan. Ya, bahkan Al-Quran menyebutkan harta ini bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh, ya, bisa memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki harta yang cukup, bisa jadi dia tidak melirik. Tapi ketika dia mengalami penurunan bisnis, dia akan pelototi itu harta. Ya. Jadi kasus pada Ibu Novi di Ketapang, ini Ketapang Kalimantan ya. Ini satu dari kasus yang banyak. Ya. Selama harta tanah itu sudah dihibahkan oleh orang tuanya, hibah lisan, itu juga tidak ada masalah, hibah lisan. Ya. Selama tanah itu sudah dihibahkan dari orang tuanya, ayahnya, maka hibah itu sudah sah menjadi milik si penerima hibah. Dalam hal ini Ibu Novi. Apalagi alhamdulillah walillahilhamdu wal minnah, sang ayah sudah bersikap adil, ya, sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ya. Fattaqullah fa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah kalian terhadap anak-anak. Alhamdulillah abahnya Novi sudah memberikan hibahnya kepada semua anak-anaknya dengan cara adil. Jadi sudah melakukan kewajibannya. Berarti mereka masing-masing sudah berhak memiliki tanah itu sejak saat itu. Sejak hibah itu diberikan. Jadi tanah itu sudah milik penerima. Jadi saudara-saudara yang lain nggak berhak untuk menggugat, meminta kembali gitu ya. Minta kembali untuk dibagi waris, nggak bisa. Ini jawaban yang pertama. Ya, jadi mereka tidak berhak sama sekali untuk menuntut itu untuk dibagi waris, tidak berhak. Karena tanah itu sudah sah menjadi milik Novi. Yang kedua, sebetulnya logika mereka ini logika yang lucu ya. Kalau dia menuntut hartanya Novi, kenapa yang dituntut punya Novi? Kenapa yang dituntut tidak yang lain?
kan semuanya mendapatkan jatah yang sama. Kan ada 4 anak. Yang dituntut Novi. Kenapa punya Novi yang dituntut? Kenapa yang dituntut bukan yang lain? Nah, kalau mereka mau fair, ya dihitunglah semuanya ini jadi warisan. Kalau lau faradna, kalau kita mau menganggap logika dia, mengikuti alur berpikirnya dia, ya seharusnya punya 4-4-nya ini dong dihitung waris. Kenapa yang dituntut cuma salah satunya? Ini menunjukkan keanehan dalam berpikir. Ya. Artinya itu tidak dibenarkan sama sekali apa yang mereka minta. Jadi Nafi itu adalah tanah Anda yang sah, itu milik Anda yang sah, saudara Anda tidak berhak melakukan itu. Jelaskan dengan baik, dengan cara yang baik, jangan sampai hubungan keluarga Anda retak gara-gara uang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair untuk Ibu Novi. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya karena juga waktu sudah semakin singkat, Ustaz. Ya, langsung saja. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Dengan Mariono Pak, di Cirebon. Oh, baik Pak. Langsung saja ditanyakan dengan Ustadz Nizar saja Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mariono di Cirebon. Silahkan Pak Mariono. Terima kasih banyak partisipasinya. Pengen nanya ya Pak Ustadz. Ibu kan Ya. baru meninggal ya Pak. Kurang lebih awal 2020. Oke. Itu kapan dimulainya pembagian waris ya Pak? Maksudnya penduduknya meninggalkan rumah, ada toko nyambung sama toko ya Pak. Terus ada tanah di belakang gitu Pak. Kata adik-adik. Maaf Pak Mariono, ini milik siapa itu semua? Milik ibu semua. Tadinya bapak udah nggak ada ya Pak. Tinggalin 9 saudara, 5 anak laki-laki, 4 anak perempuan ya Pak. Oh, berarti bapak ibu sudah meninggal semua? Iya, yang terakhir ibu. Maksudnya kapan bagusnya gitu Pak menurut agama dimulainya pembagian waris? Kata adik, ntar aja katanya. Kalau masih ada 2 yang belum nikah ya Pak ya, 1 perempuan, 1 lelaki Pak. Udah pada nikah. Makasih Pak Mariono, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Jazakallahu khair Pak Mariono. Ya silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menarik pertanyaan Pak Mariono di Cirebon ya. Intinya kapan sih pembagian warisan itu dilakukan? Masya Allah, jeli ini pertanyaannya, bagus. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio yang semoga Allah memberikan kemuliaannya kepada kita, rahmatnya, karunianya, hidayahnya, ilmu yang bermanfaat. Bicara tentang kapan warisan itu dibagi, sebetulnya kalau bicara timingnya tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Ya, kalau bicara timing, ketentuan waktunya tentu tidak ada dalam ketentuan dalam syariat Islam. Tapi kalau bicara tentang tahapan pembagian waris tentu ada. Tahapan bagi waris itu kan pertama ya kita urut dari awal ngurus jenazahnya, kemudian yang kedua bayar hutang-hutangnya kalau punya hutang-hutang, kemudian yang ketiga setelah itu tunaikan wasiat-wasiatnya ya kalau memang yang bersangkutan membuat wasiat ya. Yang kelima baru yang keempat baru warisan dibagi. Ya. Ini kita ambil contoh. Utang tidak ada, wasiat sudah ceritanya selesai semua, tinggal timingnya kapan pasnya ini. Ya, kalau bicara timing memang tidak ada ketentuan. Tetapi Pak Mariono dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dan pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini warisan ini kan bukan duit kita. Bukan punya Pak Mariono, bukan punya kakaknya, bukan punya siapa yang tinggal di situ, bukan punya siapa-siapa. Tapi warisan ini adalah milik, kalau Pak Mariono sebutkan 9 orang. Berarti warisan ini milik 9 orang ini. Milik 9 orang. Jadi kita ini megang duitnya 9 orang. Apa enak kita megang duitnya 9 orang Pak Mariono?
Ya, kita ini megang duitnya orang apa enak? Ya nggak enak Pak Mariono. Ya, nggak ada, nggak nyaman kita memegang. Sehingga apa? Lebih baik ini diapain? Dibagi secepatnya ya. Ya, sebentar, mohon maaf, ini kamera saya terganggu. Ya. Jadi apa namanya? Dibagi secepatnya tentu lebih afdal, lebih baik dibagi secepatnya. Jadi kalau si adik menantu jangan, yang satu belum menikah, emang kenapa kalau dia belum menikah dibagi? Nggak ada masalah. Jadi lebih baik dibagi Pak Mariono secepatnya. Mereka yang belum menikah kan juga sudah dewasa, bahkan mau menikah dalam waktu dekat, kasih aja. Atau harta yang belum menikah itu dipegang oleh kakaknya, disimpan oleh kakaknya, bisa dibelikan tanah, aset. Nanti kalau dia sudah menikah, baru diberikan asetnya. Yang jelas, yang lain yang membutuhkan harta itu, dia tidak terhalangi haknya. Ya, tidak terhalangi haknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, untuk selanjutnya mungkin masih ada sedikit waktu Ustadz yang kita akan bacakan dari pertanyaan akun sosmed kita ya Ustadz. Yaitu pertanyaan dari Ibu Ita di Kota Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz. Ustadz, saya memiliki pertanyaan yang sangat penting bagi seorang ibu dan anaknya. Karena ibunya sedang melakukan proses hukum untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Ada seorang wanita yang belum menikah hamil seorang anak perempuan. Lalu saat usia kandungannya sekitar 3 atau 4 bulan, ia menikah dengan ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Setelah ia melahirkan anak tersebut dan habis masa nifasnya, wanita itu bercerai dengan suaminya. Sekarang si ibu sudah hijrah dan bertaubat. Pertanyaannya adalah, apakah pernikahan wanita itu sah secara agama atau karena menikah saat sedang hamil? Yang kedua, apakah anak tersebut merupakan anak kandung atau terhitung sebagai anak tiri bagi ayah biologisnya? Yang ketiga, apakah sang ayah biologis tersebut masih memiliki hak dan kewajiban atas anak tersebut? Ya, kira-kira seperti itu, Ustadz. Ya. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini pertanyaan berat ini dalam masalah fikih. Pernikahan seseorang di saat hamil. Jadi hamilnya karena perzinahan, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menzinahinya. Ya. Bagaimana pandangan para ulama fikih? Ya, di sini di luar konteks bahasan kita. Di sini ada pembahasan yang cukup menarik sekali dari para ulama fikih ya. Para ulama imam 4 ya yang membahas masalah ini. Intinya mereka para ulama fikih yang 4 itu melarang seseorang menikah. Ya, melarang seseorang melakukan pernikahan. Tapi pernikahannya tentu masih sah ya. Tapi nanti ditanyakan kembali dalam sesi tanya jawab Islam yang diasuh oleh para ustadz yang lain. Ada Dr. Musyafa, ada Dr. Arifin Badri. Nanti bisa dipertajam oleh beliau-beliau dalam sesi rubrik yang mereka asuh dalam hal ini. Ya, kemudian begitu juga sama anak yang dilahirkan. Yang jelas para ulama sepakat ini adalah anak sang ibu. Itu sepakat para ulama. Ya, adapun apakah ini anak dari laki-laki yang menghamilinya, ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama fikih. Tapi yang jelas para ulama mengakui bahwa ini anak adalah anak dari sang ibu yang melahirkannya. Jadi ibu yang melahirkannya ini dia anak dia. Ini ada anak dia. Ya, jadi ini permasalahan fikih. Jadi kalau masalah siapa yang berhak untuk mengasuh? Ya tentu yang berhak mengasuh ibunya, karena dia adalah ibu yang melahirkan, dan laki-laki ini adalah laki-laki yang diperdebatkan kedudukannya oleh para ulama. Apakah anak ini dinasabkan kepada sang ayah yang menghamili ibunya karena faktor zina atau tidak bisa dinasabkan? Ya, ini adalah pembahasan yang
panjang. Kalau nggak salah Dewan Fatwa pernah membahas masalah ini dan hampir semua Dewan Fatwa menyetujui bahwa anak ini bisa dinasabkan kepada sang ayah. Ya, nanti untuk jawaban dan diskusi yang lebih tajam bisa ditanyakan pada rubrik keluarga atau tanya jawab keluarga atau tanya jawab Islam diasuh oleh siapa itu, Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Musyafa' ya. Insyaallah Ustadz. Ustadz Musyafa' ya. Bisa ditanyakan Ibu di sana, nanti bisa dijawab lebih detail lagi oleh beliau. Kalau kita menjawab masalah hal yang berkaitan dengan masalah waris saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya, dengan terbatasnya waktu kita sudahi dengan acara ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakallah khair Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini